Jadi teman-teman, cara menangani komplain pun kita harus paham tujuannya. Kita mau rebut kembali hatinya. Untuk apa? Untuk repeat order, potential value, pulling value. Itu maksud yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya untuk menangani komplain. Jadi, jangan pernah menangani komplain secara biasa-biasa. Menangani komplain secara luar biasa. Oke, apa tujuan dari bisnis? Dan juga pertanyaan berikutnya, apakah Anda bertujuan bermaksud kerja jadi orang sales sesaat atau untuk jangka panjang? Bisa jadi orang sales sebagai karir atau suatu hari punya cita-cita buka usaha. Betul kan? Ya, jadi jangka panjang dong. Nah, saya gambarkan ya. Bisnis itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah proses yang dengan jerih payah kita dapat customer. Oke? Dari sekian banyak yang kita tawarkan, sekian banyak pula yang kelihatan tertarik, ujung-ujung yang beli sebagian kecil dari yang kita tawarkan. Betul? Berarti ini prosesnya jerih payah. Prosesnya lebih banyak kecewanya. Prosesnya lebih banyak di PHP. Betul ya? Dari sekian banyak ujungnya yang beli. Nah, kalau lewat jerih payah begini, dapat order hanya segelintir, mana enaknya? Tujuan dari bisnis bukan ini. Tetapi setelah dapat ini, bisnis kita berkembang. Bisnis kita berkembang. Dan berkembangnya kemana? Dari mana berkembang? Kan kita bilang. Bagaimana cara berkembangnya? Dari sini yang kita dapat, betul kan? Dari sini yang kita dapat, dikembangkan ke sini. Sininya mana? Sininya yang kita bahas adalah yang potential value, ingat? Dan nilai untuk customer, ngajak teman-teman. Nah, duitnya di sana. Beli lagi, ngajak teman yang diajak, beli lagi. Ini milik Anda. Maka dari itu melayani dengan baik. Oke, next. Namanya bisnis. Gak bisalah 100% kita mencegah terjadi komplain. Betul? Sekali lagi, kadang-kadang kesalahan kita. Pas lagi sibuk, ya, miss, tidak terperhatikan, terlupakan, customer marah. Jadi, tujuan dari menangani komplain apa? Tujuan dari menangani komplain bukan sekedar menangani komplain. Tetapi tujuan dari menangani komplain adalah menanganinya dengan sedemikian baiknya, hebatnya, bagusnya. Sehingga customer yang tadi marah-marah, ngancam nggak mau beli dari kita lagi. Malah saking terkesan dengan cara kita handle komplainnya. Sampai melalui peristiwa yang tidak menyenangkan itu jadi peluang buat kita untuk buktikan kepada dia. Kita menghargai dia. Kita menghargai dia sebagai orang. Kita menghargai dia sebagai potential business. Kita menghargai potential value-nya. Kita menghargai nilainya, kemampuannya untuk ngajak teman. Sehingga cara menangani komplain lampaui standar. Ingat. Cara menangani komplain lampaui standar. Cara menangani komplain bukan cuma masalah selesai, tapi dia terkesan dengan cara kita menanganinya. Melebihi ekspektasinya. Jadi teman-teman, cara menangani komplain pun kita harus paham tujuannya. Bukan sekedar dia marah-marah kita menggantikan produk. Dia marah-marah kita kasih solusi. Tidak cukup semata itu. Kita mau rebut kembali hatinya. Untuk apa? Untuk repeat order, potential value, pulling value. Itu maksud yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya untuk menangani komplain. Jadi, jangan pernah menangani komplain secara biasa-biasa. Menangani komplain secara luar biasa. Sehingga customer
terkesan banget dengan bagaimana cara Anda memperlakukan dia secara baik, secara terhormat pada saat dia lagi marah-marah. Itu akan keren banget, itu akan berkesan banget. Sudah paham ya? Jadi handle complaints pun harus lampaui standar. Karena kita ingat, setiap customer punya potential value dan punya pulling value. Oke? Dari saya, salam bersatu sehati.